Oke, selamat malam teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat. Kali ini saya akan membawakan materi koneksi antar materi modul 2.2. Oke, di sini saya CGP Angkatan 6, nama Iwayan Swece SS, CGP 6 Tabanan Bali. Oke, seperti apa isi materinya? Kita bahas di sini. Koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak untuk berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang bertujuan melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi pembelajaran sosial emosional itu ada 5 ya. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan relasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pembelajaran sosial emosional itu ada 3. Yang pertama, rutin atau di luar waktu belajar sekolah. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, protokol atau sesuai dengan budaya atau aturan sekolah. Oke. Di sini materi utamanya ya. Koneksi antar materi. Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan sebagai penuntunan tumbuh kembang anak terhadap kodrat alam dan zaman, dan pendidikan yang berpusat pada murid. Pembelajaran sosial emosional dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid akan terwujud dengan baik. Oke. Nomor 2, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan well-being ekosistem di sekolah, menciptakan iklim belajar yang nyaman, sehat dan bahagia. Dengan memperhatikan sosial emosional murid dan dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat terkontrol dengan baik. Yang ketiga, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan penerapan teknik pembelajaran sosial emosional, guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif dan mandiri, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Yang keempat,
Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi budaya positif di sekolah yang diterapkan guru dalam pembelajarannya agar murid memiliki kompetensi sosial emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid juga dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri atau self-awareness. Yang kelima, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada murid. Artinya, guru harus memperhatikan sosial emosional murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, saat pembelajaran di kelas ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, melukis dengan jari, bermain peran, membuat jurnal diri, menulis ucapan terima kasih, dan banyak lagi contoh lainnya. Visi dan misi guru penggerak sesuai dengan nilai dan peran yang ingin dicapai, yaitu membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dalam ekosistem sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, agar tercapai merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan praktek pembelajaran yang menghamba pada anak melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oke, itulah tadi penjelasan singkat tentang koneksi antar materi di modul 2.2. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih and thanks for watching.